Penasaran nggak sih kenapa harga saham itu bisa bergerak naik dan turun? Kenapa harga saham bisa bergerak naik non-stop atau harga saham bisa bergerak turun non-stop? Dan yang menariknya di sini adalah ada perusahaan yang fundamentalnya bagus, kok nggak naik-naik? Ada juga perusahaan yang fundamentalnya biasa-biasa aja, tapi dia naik nggak karuan atau bahkan turun tidak karuan. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa ada konsep dasar dari pergerakan harga di pasar modal. Dan ketika kita bicara konsep dasar pergerakan harga, kita lupakan mengenai technical dulu. Oke? Karena technical itu tidak mempengaruhi pergerakan harga. Di sini saya akan sampaikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga. Dan kalau teman-teman simak video ini, teman-teman akan bisa lebih memahami dan kita bisa lanjut ke segmen-segmen berikutnya, yaitu menganalisa fundamental dengan mendalam, menganalisa teknikal dengan mendalam, dan menganalisa pergerakan bandar dengan mendalam. Nah, di sini teman-teman harus ingat, di pasar modal adalah tempatnya investor, bukan trader. Oke? Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya bisa bilang begini karena kalau teman-teman lihat laporan keuangan perusahaan, teman-teman lihat struktur kepemilikan perusahaan, maka kepemilikan investor publik itu biasanya kurang dari 50%. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang bagus, kurang dari 30% di sana. Artinya, ketika ada sebuah perusahaan yang kepemilikan publiknya adalah 30%, maka investor ada berapa? Investor adalah 70%-nya yang memiliki saham perusahaan tersebut untuk jangka panjang di sana. Oke? Dan yang perlu teman-teman ingat di sini adalah apa? Yang perlu teman-teman ingat di sini adalah ketika ada publik di sini ya, publik itu hanya 30%, maka di sini kan investornya itu kan adalah 70%. Nah, yang kita harus ingat di sini adalah publik ini tidak semuanya itu trader. Dari 30% ini ada juga yang invest. Contohnya, misalnya asuransi invest di perusahaan ini, tentu bukan di founder. Sorry, ini saya sebut sebagai founder. Oke? Nah, invest di sini insurance, dana pensiun, reksadana, investor asing. Dia akan masuk di 30% ini dan itu bukanlah saham pemilik di sana. Nah, dari sini sebagian kecil itu adalah sebagian kecil, oke, dari 30% ini adalah porsi dari trader. Jadi teman-teman kalau melihat struktur kepemilikan perusahaan, teman-teman akan melihat bahwa di pasar modal itu lebih besar investor daripada trader. Karena pada dasarnya ketika sebuah perusahaan masuk ke pasar modal, dia masuk untuk mencari dana, untuk permodalan baru, untuk ekspansi dan lain sebagainya. Maka yang masuk ke dalam perusahaan tersebut bukanlah orang yang saya ikut IPO hari ini untuk dijual besok. Mungkin teman-teman ketika ikut IPO, teman-teman berpikir seperti itu. Saya ikut IPO, minggu depan saya jual. Yes, mungkin itu dengan dana kecil. Tapi ketika orang dengan masuk dalam sebuah IPO dengan dana 100 miliar, 200 miliar, ratusan miliar, mereka nggak akan berpikir seperti itu. Mereka akan berpikir apa? Business to business. Di sana. Nah, ini adalah sebuah perusahaan. Oke? Nah, di sini saya bisa katakan di sini apa? Di sini adalah area dari company, emiten. Di sini, area dari emitennya. Nah, emiten di sini teman-teman harus lihat apa alasan mereka mau invest di perusahaan ini? Apa alasan pemegang sahamnya mau tetap menyimpan saham perusahaan ini? Semua itu pasti ada faktor satu hal, yaitu apa? Yaitu fundamental. Fundamental, teman-teman. Di sini. Jadi, faktor pertama orang membeli saham adalah fundamental. Dan teman-teman harus ingat, fundamental di sini bukan fundamental yang saya beli bulan depan saya mau jual. Saya beli nanti 2 bulan lagi saya jual. Saya beli nanti 1 tahun lagi saya jual. Itu bukan investor. Itu lebih ke trader jangka pendek. Atau mungkin saya bisa bilang bahwa itu adalah faktor dari spekulan. Spekulan.
Jadi di sini dalam sebuah perusahaan ada fundamentalnya. Fundamental ini direpresent oleh investor fundamental. Investor fundamental, dan ada juga yang berpikir, oke, saya kelihatannya ini perusahaan bagus deh, kelihatannya berita-beritanya bagus-bagus deh, kayaknya ini bisa naik nih harganya, saya coba beli deh. Nah, itu adalah spekulan. Kita nggak bicara technical analysis di sini, kita nggak bicara mengenai moving average dan lain sebagainya, tapi kita bicara mengenai spekulan. Nah, ada investor, ada spekulan, mereka tidak akan bisa menggerakkan harga saham perusahaan ini kalau tidak ada duitnya. Duit di sini kita sebut dengan liquidity. Liquidity. Uangnya ada nggak? Ada orang yang mau invest, mau beli untuk jangka panjang, tapi beli cuman uang 10M. Harga nggak akan bergerak. Di sana. Ada spekulan yang merasa ini perusahaan ini akan bagus nih. Wah, ini kayaknya ada berita bagus ini. Nah, dia membeli. Kalau uang yang dibeli hanya 5 miliar, nggak akan membuat harga naik. Kecuali saham receh banget ya. Itu beda cerita. Di sana. Jadi, untuk membuat harga, oke, di sini teman-teman coba lihat, untuk membuat harga bisa naiknya konsisten naik seperti ini, pasar butuh ini yang pertama. Ini, nomor 1. Butuh likuiditas. Tapi itu tidak cukup. Ketika ada likuiditas, dia harus didukung dengan nomor 2. Di sini. Oke? Jadi, untuk bisa naik tinggi, yang dibutuhkan adalah nomor 1 plus nomor 2. Contohnya gimana? Contohnya begini, perusahaan ini terus berkembang, bagus, dan akan lebih bagus lagi nantinya. Fundamental oke ya. Dan investor yang membeli untuk disimpan semakin banyak. Mereka akan bertambah, akan membeli di sini. Dan investor seperti ini bukan investor receh. Yang membeli di sini adalah investor kakap. Yang beli saham itu bukan uang 100 juta, 200 juta, tapi bicara udah 50 miliar ke atas untuk satu emiten yang dia beli. 50M, 200M, 500M. Ini levelnya teman-teman. Nah, ketika mereka punya dana tersebut, maka terciptalah likuiditas di pasar. Di sana. Semakin banyak yang mau beli, demand versus supply. Demand lebih kuat daripada supply. Ini harga akan naik. Nah, kadang harga bisa naik tidak beraturan sampai seperti ini. Seperti itu. Karena apa? Karena faktor nomor 1, likuiditas. Plus nomor 3, yaitu spekulan. Jadi tidak sehat naiknya. Nanti lama-lama tiba-tiba turun. Ada margin call, harga turun. Well, itulah menariknya pasar modal. Anytime harga bergerak, selalu ada kesempatan beli di harga yang lebih rendah. Nah, ada juga kondisi di mana harga saham itu ternyata bergerak lesu aja seperti ini. Nggak jelas, teman-teman. Nggak jelas. Ini kenapa? Ini karena, pertama, bisa jadi dia perusahaan bagus. Bisa jadi perusahaan bagus, poin nomor 2 terpenuhi, oke? Tapi, tidak ada spekulannya, tidak ada likuiditasnya. Ya udah, gitu aja. Harga bergerak gitu-gitu aja. Jadi ini nih, nomor 2 saja. Nomor 2 saja. Ini dia. Ada juga perusahaan yang harga turun seperti ini. Kenapa? Pertama, bisa jadi karena nomor 2-nya ini negatif. Nomor 2 ini negatif. Fundamentalnya jelek, teman-teman. Dijual sama investor jangka panjang ya. Atau nomor 1-nya juga negatif. Investornya butuh duit, kepepet lagi, kena masalah dan lain sebagainya. Saya harus jualan dulu. Sebagus-bagusnya ini, harga pasti akan turun di sana. Jadi kurang lebih seperti itu. Nomor 3 bisa jadi apa? Ini nomor 3. Nomor 3 gimana? Negatif juga.
spekulan ini berpikir bahwa saham ini akan jelek nih masa depannya. Ini biasa terjadi di luar negeri yang bisa ada short selling ya. Jadi mereka melakukan short selling, terus harga turun, membuat harga seperti ini di situ. Tapi tetap mungkin aja fundamentalnya bagus teman-teman. Tetap mungkin, misalnya nomor 2-nya positif. Tapi yang bikin masalah adalah nomor 1. Nomor 1-nya negatif. Karena apa? Misalnya investor dari luar negeri di negaranya sedang krisis. Mereka akhirnya berpikir, putar otak, gimana caranya biar saya bisa menyelamatkan perusahaan saya di headquarter. Oh, saya harus cairkan dana likuiditas saya yang ada di negara berkembang misalnya. Akhirnya di emerging market ditarik, dibalikan ke negara asalnya. Harga bisa turun nggak? Bisa turun. Seperti itu. Jadi nggak aneh kalau ada perusahaan yang fundamentalnya bagus, semuanya bagus, tapi harga turun terus karena likuiditas. Atau yang baru-baru ini tahun 2020 akhir. Di tahun lalu, 2019, ada sebuah perusahaan, saham perusahaannya ini tuh bagus banget. Bahkan ketika pandemi, labanya nggak turun, tapi harga turun teman-teman. Harga turun dari 3.000 jadi sekitar 700-an. Kenapa? Karena investornya sedang menghadapi masalah. Nah, perusahaan bagus, tetap ada kemungkinan harga turun. Karena apa? Karena masalah likuiditas. Nah, ingin saya sampaikan di sini bahwa apa? Bahwa nomor 2 dan nomor 1 ini bisa untuk long term. Efeknya bisa long term, teman-teman. Tapi, di nomor 3, ini lebih ke short term di sana. Jadi, kalau ada perusahaan, ada saham yang di sekitarnya itu tidak ada investornya, tidak ada minat di pasar, tidak ada likuiditas yang masuk, oke? Yang ada hanya ada spekulan-spekulan. Maka di sini pergerakannya cenderung lebih ke jangka pendek. Dan saham yang seperti itu adalah saham yang syarat untuk digoreng di sana. Tapi kalau perusahaan kualitas fundamentalnya bagus, investor tetap ada di sana, dan sentimennya juga, likuiditasnya juga tetap positif di saham tersebut, maka saham tersebut bisa memberikan kita potensi keuntungan jangka panjang, baik dari capital gain maupun dari dividen saham. Dan kadang, teman-teman, yang membuat investor fundamental tetap setia dengan sebuah perusahaan bukan serta-merta dari capital gain. Karena mereka menyimpan untuk jangka panjang. Memang saya bukan untuk saya jual. Saya untuk pensiun, misalnya, ini untuk perorangan. Saya untuk pensiun saya masih 20 tahun lagi, ngapain saya jual? Kadang yang membuat investor setia terhadap sebuah perusahaan adalah apa? Adalah dividen. Jadi, kalau teman-teman mau investasi perusahaan jangka panjang, bukan cuma setahun, tapi bisa 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau bahkan diwariskan kepada anak-anak teman-teman untuk persiapan pensiun teman-teman, pastikan teman-teman mencari perusahaan yang pertama, fundamental bagus. Oke. Yang sentimennya itu positif. Sentimen sedikit banyak dipengaruhi oleh likuiditas juga. Ketika sentimen bagus, likuiditas akan mengalir ke sana. Dan yang terakhir adalah pastikan dia selalu membagi apa yang namanya dividen. Dengan demikian, investasi kita tidak hanya terrealisasi ketika saya menjual saham, tapi terrealisasi dengan pembagian keuntungan dari perusahaan atas laba bersihnya ke kantong investor tahun demi tahun. Dan ketika laba bersihnya meningkat perusahaan ini, dividen dibagikan juga semakin meningkat. Menarik bukan? Ketika kita punya partner, punya rekan usaha, sebuah perusahaan terbuka yang setiap tahun dia mau membagikan kita dividen bagi hasil, walaupun saya punya 1 lot doang, maka itu adalah investasi terbaik yang bisa teman-teman andalkan untuk jangka panjang.
Oke, semoga ilustrasi ini memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai fundamental perusahaan, kenapa harga saham bergerak, dan tips dan trik untuk mencari saham yang bisa kita investasikan jangka panjang. Terima kasih, saya Rio Rizaldi.